Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Dengan para pelaku, Lia Haidir sebagai Farida, Ferry Fadli sebagai Basir, Hari Aki sebagai Samsuri, Idris Apandi sebagai Raisman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Mungkin ini Kak Ros. Dari mana dia malam-malam begini? Kak Ros? Bukan. Siapa? Aku Samsuri. Oh, Bang Sam. Kalau begitu Kak Rosmina belum bertemu juga. Tunggu. Bagaimana, Bang? Belum bertemu juga? Bagaimana? Tidak ada juga? Tidak ada. Aku sudah mencari ke semua rumah famili. Ya, kalau begitu sama. Aku juga sudah mencari ke semua familiku. Rosmina tidak ada juga. Kemana dia ya? Tapi betul-betul tidak ada di sini. Ya, kalau Bang Samsuri tidak percaya, masuk saja dan periksa seluruh ruangan dalam rumah ini. Tidak usah. Aku hanya heran. Karena tetanggaku juga bertemu dengan Rosmina yang akan pergi menginap kemari. Farida ada di rumah? Ada. Dia sudah tidur. Bagaimana? Kau mau menemaniku malam ini? Abang mau kemana? Aku mau mencarinya ke rumah Pak Salihun. Salihun? Ya, mungkin juga dia ke sana. Ya, aku rasa memang ke sana. Tapi apa perlunya ya? Masa sampai 2 hari tidak pulang-pulang? Karena itu kita harus selidiki apa kerjanya di sana. Tapi apa abang sudah yakin bahwa kakakku sering pergi ke dukun? Dia memang paling suka pergi ke dukun. Ya, macam-macam lah yang dia tanya di sana. Ayolah kalau begitu. Farida kini sudah mempunyai tekad yang bulat. Dia tidak akan minta bantuan Sembara lagi kalau dia berada dalam kesulitan. Karena dia telah merasa malu cintanya ditolak oleh Sembara. Dia berpikir akan menjauhi saja pemuda itu. Walaupun sebenarnya hati kecilnya mengatakan bahwa dia masih mencintai, bahkan sangat mencintai Sembara. Sementara itu, Samsuri serta Raisman sibuk mencari Rosmina yang hilang entah kemana. Hal itu membuat kedua orang itu agak cemas dibuatnya, karena telah 2 hari Rosmina tidak pulang ke rumahnya. Man? Raisman? Mungkin pula tidurnya si Raisman ini. Raisman? Benar-benar pula tidurnya orang ini. Kalau begitu, aku pulang saja. Tapi hari sudah larut malam begini. Atau apakah Raisman tidak ada di rumah? Tidak mungkin. Dia sekarang jarang keluar rumah malam hari. Tapi kalau dia keluar rumah, tentu Farida sendirian di rumah ini. Apa salahnya aku selidiki? Raisman? Atau aku ketuk saja jendela kamar Raisman? Ya, kalau dia ada, pasti dia terbangun. Ya, akan ku coba. Raisman?
Benar-benar dia tidak ada di rumah. Kemana dia ya? Kalau begitu, Farida sendirian di rumah ini. Ya, kesempatan bagiku untuk membujuknya pergi ke rumah Pak Salihun. Dan siapa tahu, kali ini dia berhasil aku bujuk dan bisa dijadikan tumbal. Kenapa? Tiba-tiba aku haus darah. Aku haus darah. Oh, celaka. Kerongkonganku tiba-tiba haus darah. Aku haus darah. Tiba-tiba Rosmina merasa kerongkongannya sangat haus. Dan hausnya itu hanya bisa terobati bila dia dapat menghisap dan meminum darah manusia atau hewan. Dan kini tujuannya hanya satu, yaitu dia akan mencoba mendekati Farida yang sedang tidur pulas di kamarnya dan menghisap darahnya. Dia tak peduli lagi apakah kemenakannya itu akan berakibat mati olehnya. Yang penting adalah rasa haus darahnya bisa hilang. Ada yang mengetuk jendela kamarku. Oh, siapa yang malam-malam begini mengetuk jendelaku? Celaka. Aku sendirian di rumah ini. Sedang ayahku pergi mencari Bibi Ros ke rumah Pak Salihun. Farida. Dia memanggil namaku. Farida. Suaranya seperti suara Bibi Ros. Siapa? Aku Farida. Suara itu menegakkan bulu romaku. Farida, bukakan jendela ini. Siapa kau? Ayolah. Aku butuh darah. Aku butuh darahmu, sayang. Celaka. Andai saja Sembara tahu, tentu aku ditolongnya. Sembara tidak akan tahu. Dia mendengar kata-kataku. Ayolah sayang, buka jendela ini. Dia mulai mengungkit jendela kamarku. Jendela kamarku mulai terbuka. Farida. Harimau. Farida. Dia bisa bicara. Mari lehermu. Lehermu. Tidak. Pergi. Pergi. Lehermu. Kau malu terima. Marilah dekat padaku. Tidak. Lehermu. Lepaskan dia. Kau menghalangi aku. Pergi kau makhluk siluman. Rupanya kau cari penyakit. Dengan keberanian yang luar biasa, Basir melompat dari jendela kamar Farida dan menghadang Rosmina yang kini telah berubah bentuk menjadi seekor harimau. Walaupun rasa gentar menyelinap dalam hatinya, tapi dia tabahkan hatinya. Dia bertekad untuk menyelamatkan Farida, bekas kekasih sahabatnya, Sembara. Aku haus darah. Kini terpaksa darahmu yang akan kuhisap. Tidak segampang itu kau menghisap darahku. Walaupun kau menganggap remeh aku,
Kau perlu tahu bahwa aku pernah bertemu dengan kakek Jabat, penghuni dan penguasa hutan larangan. Aku tidak peduli siapa kakek Jabat. Kau harus mati di tanganku. Dengan penuh ketegangan, Basir menghadapi terkaman-terkaman harimau itu dengan ilmu silat yang pernah dipelajari dari ayahnya itu. Dia melompat ke sana kemari sambil balas menyerang dengan tendangan-tendangan yang cukup berbahaya. Dengan mengirimkan tendangan datar ke arah dada harimau siluman itu, maka kali ini Basir berhasil menghantam mundur lawannya, sehingga siluman itu terjajar beberapa langkah di belakangnya. Kurang ajar, kini kau harus rasakan pembalasanku. Lukaku luka. Lukanya cukup besar. Kamu luka kena cakaranku, dan aku akan menghisap darahmu dari luka itu. Kau akan bisa menghisap darahku bila aku sudah mati. Nih, rasakan olehmu. Dan kini tampak Rosmina yang telah berubah menjadi harimau siluman itu tergesa dengan serangan-serangan Basir yang serba kilat dan berbahaya itu. Memang Basir ternyata lebih unggul dari Rosmina karena Basir menguasai ilmu silat, sedangkan Rosmina tidak bisa apa-apa kecuali menerkam ke sana kemari dengan membabi buta. Dan dengan tendangan kilat menghantam muka siluman itu, maka melompatlah harimau itu keluar jendela sambil meraung keras. Sedangkan Basir terpana memandangnya. Dia tidak berusaha mengejar siluman itu. Dia hanya memandang saja dengan pandangan yang nanar. Bas, terima kasih. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Dia lari. Bas, kau terluka? Iya. Mukamu robek oleh cakaran binatang siluman itu. Iya, aku luka. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kau telah selamat, Farida. Mari aku obati lukamu. Biar, tidak usah. Aku mau pulang saja. Kenapa? Kau tidak mau aku obati lukamu? Tidak usah. Kau tidak apa-apa kan? Tidak. Kalau begitu, aku mau pulang dulu. Jangan, Bas. Mari, pakailah kapas ini. Lukamu cukup dalam. Lihat, darahnya banyak keluar. Terima kasih. Iya, lukanya dalam. Bas. Iya. Kenapa kau mau menolongku? Karena kau dalam bahaya maut. Hanya itu? Dan karena kau adalah kekasih sahabatku, Sembara. Tapi kau lebih baik dari Sembara, Bas. Hah? Aku? Iya. Kau mau menolongku. Sedangkan Sembara juga tetap mau menolongmu. Tapi dia menolongku tidak sepenuh hatinya lagi. Kau merasa begitu? Iya, begitu. Dia orang baik, Farida. Aku tahu betul. Karena aku adalah sahabat karibnya. Tapi hari ini, Bas, malam ini, aku baru tahu kalau kau lebih satria dari Sembara. Aku bingung bagaimana membalas budi baikmu ini. Kau keliru. Sebenarnya, Sembara itu sering menolongmu tanpa kau sadari. Dan dia tidak mau mengatakan pada siapa saja. Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu adalah bahwa kau lebih baik dari Sembara. Tidak-tidaknya pada malam ini. Jangan begitu. Aku hanya menolong karena harus menolongmu. Cuma itu. Dan kebetulan kita selamat dari bahaya tadi. Tapi walau bagaimanapun, peristiwa ini tidak akan kulupakan begitu saja, Bas. Ya sudahlah. Jangan kau terlampau memuji aku. Aku jadi malu. Kau mau kemana? Aku mau pulang dulu ya. Hari sudah hampir pagi ini. Apakah kau tidak mau menemaniku sebentar lagi di sini? Kalau orang-orang lihat aku berada di kamarmu gelap-gelap begini, tentu orang-orang akan menyangka yang bukan-bukan. Iya, pergilah. Aku akan keluar lewat jendela ini.
Nanti kau tutup dan kunci lagi ya jendela ini baik-baik. Iya, terima kasih, Bas. Benar-benar tajam kuku binatang siluman itu. Aduh, darahnya tidak mau berhenti keluar. Dan nampaknya mukaku ini akan cacat. Itu ada orang menuju kemari. Aku harus sembunyi. Nanti dia curiga bahwa aku berada di bawah jendela kamar Farida. Sialan. Orang itu berhenti di situ. Tampaknya dia mencari sesuatu. Dia memandang ke arah persembunyianku. Apakah dia tahu kalau aku tadi meloncat dari jendela kamar Farida? Celaka. Kalau dia tahu, tentu akan tersiar kabar bahwa aku masuk kamar wanita dari jendela. Dan orang-orang akan menyangka aku berbuat yang tidak-tidak. Dia menuju kemari. Aku harus lari. Kau tidak usah lari, Basir. Dia tahu namaku. Keluarlah. Tidak usah ragu-ragu padaku. Siapa orang tua ini? Celaka. Dia mengawasi gerak-gerikku. Buat apa kau sembunyi? Keluarlah dari semak-semak itu. Siapa kau, Bapak tua? Aku tidak akan mencelakakanmu. Aku akan mengobati lukamu. Dia tahu aku terluka. Baik, aku akan keluar. Bapak tahu aku terluka? Iya. Lukamu itu karena dicakar harimau. Bapak tahu aku dicakar harimau? Sudahlah. Mari aku obati. Kalau tidak kau akan cacat seumur hidupmu. Iya, Pak. Terima kasih. Dekat-dekatlah kemari. Nah, tidak usah ragu-ragu padaku. Iya, Pak. Tampaknya kau ragu padaku. Kalau aku ingin berbuat jahat padamu, aku tidak usah meminta kau dekat-dekat. Sewaktu kau meloncat dari jendela itu, aku sudah bisa menyerangmu. Dia tahu semuanya. Mendekatlah. Kalau kau mau aku obati. Iya, Pak. Nah, begitu. Lukamu cukup dalam kena cakar harimau itu. Bapak tahu aku diserang harimau? Bukan diserang, tapi kau menolong Farida, bukan? Orang tua ini tampaknya bukan orang sembarangan. Dia tahu semuanya. Kau memang pantas jadi sahabat sembara. Memang. Orang ini benar-benar aneh. Nah, pusatkan pikiranmu pada luka ini. Iya, begitu. Jangan takut. Siap? Nah, selesai. Lukaku hilang. Tidak ada bekasnya. Terima kasih, Pak. Orang tua itu hilang. Pak, di mana Bapak bersembunyi? Aku tidak bersembunyi, Basir. Aku kini berada di kampungku. Di kampung Bapak? Bapak siapa sebenarnya? Aku Datuk Panglima Kumbang. Datuk Panglima Kumbang. Dengan gagah berani, Basir membela Farida yang sedang dalam bahaya maut. Karena dia dengan ganas akan dibunuh dan dihisap darahnya oleh Rosmina yang sudah berubah menjadi harimau siluman. Melalui perkelahian yang seru dan menegangkan, Basir akhirnya dapat mengusir siluman itu. Namun ternyata
siluman itu dapat merobek muka Basir dengan kuku depannya yang tajam dan mengandung racun, sehingga muka Basir mengeluarkan darah terus-menerus. Namun tanpa disadarinya, tiba-tiba saja datang Datuk Panglima Kumbang mengobati luka itu. Dan dengan keanehan yang tidak bisa dipikirkan oleh akal, luka itu sembuh tanpa ada bekasnya sedikit pun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Farida selanjutnya? Apakah dia akan mendapat serangan lagi dari Rosmina yang bisa berubah menjadi siluman itu? Ataukah bahkan ancaman dari Mardian? Dan bagaimanakah hasil dari pencarian Samsuri dan Raisman ke rumah Pak Salihun untuk mencari Rosmina yang sudah 2 hari tidak pulang ke rumahnya? Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.